di sini kami diberikan tugas oleh dosen kami dalam hal mewawancarai pemimpin kecamatan. Nah, di sini Pak, izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang berhubungan dengan kepemimpinan. Apakah Bapak bisa memberikan waktu sebentar untuk wawancara kami ini? Bisa. Baik Pak, di sini Pak yang menjadi pertanyaan kami, yang pertama apa sih yang menjadi motivasi Bapak itu untuk menjadi seorang camat di Kecamatan Sawo kita ini? Baik, motivasi saya untuk menjadi seorang camat di Kecamatan Sawo adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan untuk memimpin Kecamatan Sawo ini ke menuju yang lebih baik. Jadi pada intinya kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Baik Pak. Yang kedua Pak, apa sih yang menjadi visi misi Bapak untuk menjadi seorang camat ini? Baik, sebagai visi misi ya, sebagaimana sudah kita tuangkan dalam dokumen rencana strategi tahun 2021 itu, bahwa visi dari Kecamatan Sawo kita adalah terwujudnya Kecamatan Sawo yang maju, cerdas, beriman, dan sejahtera. Sedangkan misinya itu banyak. Ya, yang pertama adalah kita dapat meningkatkan kualitas SDM, etos kerja untuk aparatur kantor Kecamatan Sawo dan begitu juga aparatur pemerintah desa. Yang kedua adalah misi menjunjung tinggi nilai agama. Dalam artian ini untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan misi yang ketiga adalah untuk mendorong peningkatan pembangunan baik sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan Sawo. Dan yang berikutnya adalah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi ya, berbasis keunggulan sumber daya lokal. Yang berikutnya, misi yang berikut adalah menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang harmoni dan berbudaya. Sungguh visi misi yang sangat mendukung ya Pak. Dan pertanyaan ketiga Pak, bagaimana cara Bapak membuat keputusan penting untuk kecamatan kita ini? Ya, cara kita untuk membuat setiap keputusan di wilayah Kecamatan Sawo adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder. Stakeholder ini termasuk dari seluruh kepala instansi, para pimpinan desa, baik itu kepala desa maupun pimpinan DPD serta seluruh DPD, kemudian para tokoh dan stakeholder yang lain, termasuk Ormas, OKP, dan LSM bahkan pers di wilayah Kecamatan Sawo. Kita melibatkan mereka untuk bermusyawarah dalam hal mengambil sebuah keputusan. Oke Pak, baik. Yang berikutnya Pak, apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai camat dan bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Baik, sebagai tantangannya banyak. Yang pertama adalah penerimaan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan. Banyak masyarakat yang kurang memahami terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Sawo. Terlebih pada pembangunan, ada saja masyarakat yang secara persepsi menerima pembangunan, dan bahkan ada juga masyarakat menerima tetapi dengan tertentu. Ya, mereka bisa saja mencari persoalan atau permasalahan terkait dengan pembangunan itu sendiri. Dan mereka tidak memahami bahwa pembangunan itu adalah untuk mereka. Tetapi mereka selalu menyelidiki faktor untuk menerima pembangunan. Termasuk persoalan pembinaan kepada pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat ya. Ada saja masyarakat yang tidak memahami ya cara kita untuk memberikan pembinaan dan pemahaman ini, pemberdayaan. Bisa saja masyarakat dengan egonya sendiri tidak dapat menerima itu pembinaan dan pemberdayaan. Jadi bagaimana cara Bapak mengatasinya akan hal-hal tersebut? Ya, mengatasi itu dengan melakukan pendekatan dulu. Ya, dengan pendekatan baik menggunakan dengan komunikasi yang efektif juga, komunikasi personal, dan begitu juga dengan pendekatan lainnya agar masyarakat yang kurang memahami ini, kurang menerima, ya
dapat memberikan respon yang positif kepada kita. Oke, baik Pak. Dan yang berikutnya Pak, bagaimana sih Bapak mendeskripsikan gaya kepemimpinan Bapak ini? Ya, mendeskripsikan gaya kepemimpinan kita selama ini sudah pernah kita praktikkan. Yang pertama, bahwa kita ini prinsip kita adalah bukan dilayani, tetapi melayani. Kita melayani masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. Maka dengan demikian seluruh pekerjaan kita orientasinya adalah memberikan pelayanan prima dan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Dengan memberikan pelayanan prima, maka seluruh masyarakat Kecamatan Sabo bisa merasakan kepuasan atas pelayanan yang kita berikan. Jadi gaya kepemimpinan Bapak ini termasuk dari dalam gaya kepemimpinan eksklusif, terbuka terhadap masyarakat. Terbuka terhadap masyarakat. Baik Pak, yang berikutnya Pak, bagaimana Bapak melibatkan warga Kecamatan Sabo ini dalam proses pengambilan keputusan? Baik, dalam proses pengambilan keputusan saya sudah sampaikan tadi bahwa seluruh stakeholder, termasuk dari seluruh masyarakat, itu kepala instansi, kepala unit kerja, kepala desa, seluruh BPD, para tokoh, baik itu tokoh agama, masyarakat dan agama, kemudian tokoh pemuda juga tokoh perempuan, dan begitu juga para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, pimpinan pers, dan begitu juga organisasi-organisasi yang lain, bahkan termasuk Bapak Ibu Pendeta, tokoh agama. Kita melibatkan mereka untuk menghadiri setiap musyawarah yang kita laksanakan di wilayah Kecamatan Sabo, termasuk dalam pelaksanaan musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Nusara, setiap pelaksanaan di wilayah Kecamatan Sabo. Kemudian setiap rapat koordinasi kita tetap mengundang seluruh masyarakat, unsur masyarakat ini untuk hadir pertemuan, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan ini kita tidak bisa dengan sendiri saja untuk mengambil keputusan, tetapi kita rangkul, kita kumpulkan dari seluruh pendapat para unsur masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak dan yang bisa bermanfaat kepada masyarakat. Jadi adanya kolaborasi ya Pak antara para pemimpin kecamatan dengan warga masyarakat. Iya, demikian adanya kolaborasi. Bahkan Prokopincam juga, saya lupa, Prokopincam tetap kita libatkan untuk pengambilan keputusan ini dan rapat koordinasi, musyawarah dan lain-lain. Oh, baik Pak. Yang berikutnya Pak, bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi yang efektif dengan warga Kecamatan Sabo ini? Ya, untuk menjaga komunikasi kita dengan masyarakat, kita memahami karakter dari masyarakat ya, dan beda-beda itu masyarakat, beda juga dari tingkat pemahaman. Ini juga dipengaruhi oleh pengalaman dan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Nah, barangkali kita bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat ini. Setelah menyesuaikan diri dengan masyarakat, baru kita menyampaikan pesan-pesan komunikasi, bagi komunikasi dari pesan-pesan kita dari pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, kebudayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban, agar masyarakat sebagai komunikan bisa menerima dengan baik apa pesan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, baik Pak. Yang berikutnya Pak, apa saja sih program yang telah Bapak inisiasi di kecamatan ini? Ya, program yang kita laksanakan di wilayah Kecamatan Sabo, pertama untuk bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama bahwa kita dari sisi pelayanan kita memberikan pelayanan publik ya, dengan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, tetapi dengan SOP, standar operasional prosedur. Namun pada prinsip kita memberikan pelayanan publik dan prima ini dengan cepat dan tepat. Kemudian dari sisi pemberdayaan masyarakat, kita memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat bisa mandiri, bisa meningkatkan taraf perekonomiannya melalui UKM, melalui usaha-usaha masyarakat walaupun dengan sesederhana mungkin. Nah, sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana untuk melangsungkan kehidupannya untuk beberapa tahun ke depan.
Kemudian dari sisi pembangunan juga, setiap musrembang tetap kita usulkan pembangunan kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara, dan di wilayah Kecamatan Sabo saja di perkapakan kecamatan ya, itu di komplek perkantoran di wilayah kecamatan kita sudah mengusulkan dan secara berangsur sudah dilakukan pembangunan itu melalui musrembang kita kemarin, dan ada sudah bangunan yang sudah dibangun di komplek perkantoran Kecamatan Sabo hari ini. Yang pertama adalah kantor camat yang sudah lama, tapi yang baru termasuk rumah dinas tenaga kesehatan, sekarang rumah puskesmas rawat inap 24 jam di sekitaran kantor kecamatan. Kemudian ada pembangunan yang lain seperti pembenihan pembibitan ya, dari Dinas Pertanian, tempat pembibitan dari Dinas Pertanian, ada perpustakaan, kemudian lapangan sepak bola untuk pembinaan kepemudaan juga selama ini kita sudah usulkan, dan pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan, masih temu kena. Namun kita tetap usulkan kepada pemerintah untuk tahun 2025 hasil musrembang 2024 untuk penimbunan pembenahan lapangan sepak bola di wilayah Kecamatan Sabo, sepak bola yang berukuran standar ya, standar kalau bisa standar nasional. Kemudian beberapa juga program di wilayah Kecamatan Sabo. Yang pertama bahwa kita tetap meningkatkan kerukunan antar umat beragama di wilayah Kecamatan Sabo untuk wujud dari toleransi antar umat beragama. Saya pastikan bahwa sampai hari ini kerukunan antar umat beragama dan toleransi antar umat beragama di wilayah Kecamatan Sabo telah terbina, dan sampai saat ini tetap kita tinggi toleransi dimasuk. Demikian juga kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata, kita sudah beberapa kali memberikan dorongan kepada seluruh pengusaha wisata agar wisata dapat dikembangkan dengan menyunting nilai kearifan lokal. Walaupun memang wisata ini harus menerima kebaruan, tetapi kita juga tetap memfilter budaya asing, budaya luar yang akan mempengaruhi budaya Kecamatan Sabo. Dalam artian bahwa kita tetap bertahan pada budaya kita, tetapi kita juga menerima budaya luar, tidak kita ikuti, tetap kita filter. Kemudian dari sisi pembinaan kepada pemuda juga, yang pertama tadi kita sudah berupaya untuk pembangunan lapangan sepak bola, dan begitu juga pembinaan kepada pemuda yang lain. Kita tetap memberikan semacam pemahaman terkait dengan penggunaan narkoba ya, dan obat terlarang, dan minimal 2 kali 1 tahun itu kita tetap memberikan semacam sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pemuda. Dan terlebih akhir-akhir ini juga kita telah meluncurkan itu inovasi Camat Sapa Anak yang kita sebut dengan Masak. Camat Sapa Anak ini melibatkan seluruh stakeholder, termasuk dari Forkopincam, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sabo, kemudian dari Kepala UPTD Puskesmas Sabo dan personilnya, dan begitu juga pemerintahan desa dan sekolah-sekolah. Kita mengunjungi setiap sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dalam hal untuk memberikan pandangan masa depan agar mereka tidak terpengaruh dengan narkoba dan obat terlarang, begitu juga agar tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas. Dan begitu juga edukasi kesehatan tetap kita libatkan dari puskesmas untuk memberikan edukasi kesehatan kepada seluruh warga sekolah, dan pembelajaran secara umum kita tetap meminta dukungan dan diberikan oleh Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sabo. Dan pada saat itu juga kita tetap melaksanakan senam keluargaan jasmani kepada seluruh anak sekolah, dan ditambah dengan pemberian ya edukasi-edukasi yang lain kepada warga sekolah, agar siswa-siswi sebagai generasi muda Kecamatan Sabo ini mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang
semakin maju dengan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin canggih, dengan tidak terlalu terpengaruh dengan iptek yang merusak generasi muda Kecamatan Sapu. Ya. Oh, jadi sudah mulai banyak program-program ya Pak yang sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Baik Pak, itu sangat sungguh luar biasa. Yang berikutnya Pak, bagaimana cara Bapak memberdayakan masyarakat kecamatan agar lebih mandiri dan berdaya saing? Kita memberdayakan masyarakat Kecamatan Sapu untuk mandiri dan berdaya saing. Yang pertama, bahwa kita tetap memberikan dorongan pada seluruh masyarakat agar berprestasi dalam bidang apapun. Kemudian kita tetap memberikan stimulan walaupun dengan hanya sebatas kemampuan kita, karena kita di wilayah Kecamatan Sapu tidak punya dana untuk memberikan pemberdayaan, tetapi dari sisi pikiran, tenaga, kontribusi yang lain kita bisa memberikan kepada masyarakat Kecamatan Sapu ini, sehingga mereka bisa berdaya saing dari sisi ekonominya. Mereka juga bisa berdaya saing dari sisi kreativitas dan inovasi, dan berdaya saing dari sisi kegiatan yang lain juga. Termasuk pada saat ini kita sudah berkali-kali untuk mendapatkan prestasi untuk tingkat Kabupaten Yosara, bahkan di khususnya untuk bidang seni dan budaya ya. Bahkan untuk tahun ini nanti pada bulan Agustus nanti kita akan berangkat ke Tiga Sumatera Utara untuk mengikuti Festival Parawi kelima. Ini juga adalah prestasi dari Kecamatan Sabu untuk pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sabu. Oh baik Pak, dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apa sih harapan dan rencana Bapak untuk masa depan kecamatan kita ini? Ya, harapan saya untuk Kecamatan Sabu ini agar masyarakat ini bisa maju, lebih maju lagi, bisa lebih mandiri, bisa sejahtera seluruh masyarakat Kecamatan Sabu. Mungkin ada tantangan tadi saya itu baca belum? Ya, ada ya? Iya, sudah. Di dalam ini Pak, hanya keputusan saya Pak. Apa tantangan terbesar tadi sudah Bapak jelaskan? Iya, tantangan mungkin saya coba tambahkan ya. Tantangannya adalah selain daripada pemahaman, tingkat pemahaman masyarakat yang bervariasi, ada juga tantangan politik dalam hal ini. Ini persoalan kepentingan terbentur dari persoalan kepentingan ini untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi bagi saya tidak kedepankan kepentingan politik, tetapi yang saya kedepankan adalah kepentingan masyarakat, dan keputusan yang saya ambil adalah sesuai dengan pertimbangan baik dari sisi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, dan begitu juga dari sisi kebenarannya. Nah, jadi sekali lagi bahwa persoalan kepentingan politik barangkali saya tidak terlalu mengedepankan itu. Yang saya kedepankan adalah kepentingan masyarakat banyak. Jadi harapan Bapak ini untuk memajukan kecamatan kita ini agar lebih maju lagi ke depannya Pak? Ya, harapan kita agar lebih maju, kiranya dari sisi manajemen barangkali kita bisa semakin kembangkan dan kita bisa rubah kembali, dan kiranya dari manajemen ini nanti bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kecamatan Sabu untuk lebih sejahtera. Demikian. Oke baik Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin wawancara kami saat ini sudah selesai dari beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan harapan kita juga, harapan bersama Pak, semoga Kecamatan Sabu ini ke depan semakin berkembang dan semakin maju lagi, dan semoga menjadi top nomor 1 di seluruh kecamatan di Sulawesi Utara. Amin, kita doakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya.